Teman-teman, nah ini saya sekarang lagi ada di suatu kawasan, sebetulnya bukan kawasan wisata sih awalnya, hanya satu tempat ya, saya tunjukkan ya ini. Nah, coba ada yang tahu nggak apa ini? Tuh, tempat makan. Nah, kalau di sini mungkin Anda nggak ngerti nih apa namanya. Tapi begitu nanti saya tunjukkan satu tempat, Anda akan mengerti. Yuk kita menuju ke sana, pelan-pelan ya. Ini kebetulan e-camp ini kan masih berlangsung. Nah, belum selesai nih kalau e-campnya. Saya, karena lokasinya dekat dengan lokasi ini, tempat wisata ini, sekarang saya sedang merapat ke kemari. Dan ini Anda tahu nih hari apa? Ini hari Rabu ya. Tahu nggak hari Rabu ya? Kok jam segini aja masih hari Rabu di hari kerja dan jam segini tempat ini masih lumayan rame loh, terhitung rame ya. Tadi saya cari parkir juga agak susah, harus sampai belakang. Bentar ya. Gede tempatnya ya. Nah, tahu nggak tempat apa nih? Yuhu. Rumah mode. Nggak usah masuk ya. Nah, saya cuma mau cerita satu hal aja tentang rumah mode ini. Jadi dulu, rumah mode ini hanyalah satu kawasan saja. Satu kawasan yang menjual, yang namanya juga rumah mode. Jadi dia menjual fashion atau pakaian-pakaian. Nah, atau kita sering sebut dengan namanya factory outlet. Nah, apa yang terkenal dengan rumah mode ini dulu memang menjual barang-barang selain yang cakep-cakep, bagus-bagus gitu kan. Kita sering sebut namanya sisa ekspor begitu kan. Nah, sampai akhirnya rumah mode ini sangat ramai sekali dan berkembang, bertumbuh, dan dikembangkan tidak hanya menjadi tempat wisata belanja fashion, ya, tapi juga menjadi, halo Mbak, menjadi wisata makan juga iya, komplit banget gitu kan. Jadi kuliner juga sudah kelengkap di sini. Dan yang paling penting nih, selalu yang paling penting kalau bicara masalah tempat wisata, itu harus uploadable atau Instagramable gitu ya. Instagramable. Nah, supaya mereka punya spot-spot untuk difoto-foto, untuk pakai untuk foto-foto. Nah, ini kalau siang tentu aja lebih rame. Ya jam segini aja masih rame. Nah, begitu mereka menjadi tempat yang sangat rame, kemudian mereka baru membangun tempat-tempat makannya. Biasanya kan penarik semutnya mulai dari rumah mode tadi itu, atau fashion ya, yang murah, yang berkualitas. Baru mereka mulai masuk ke tempat bagaimana sih ngasih makan semut. Karena semut sudah datang kan, habis belanja mungkin, apalagi bapaknya kan pada kelaparan gitu kan ya. Nah, jadilah mereka pemberi solusi yang lain dengan membuka tempat makan. Ini toko roti ya. Nah, yang sekarang ini hampir setiap hari, kemarin saya juga kemari, tempat ini sudah tidak sepi lagi. Jadi yang tadinya cuma sekedar pengundang semut, sekarang menjadi namanya sarang semut. Oke, jadi kalau Sabtu Minggu, waduh, penuh sekali tempat ini. Sampai jam segini pun juga masih penuh. Tapi tadi di sini pun juga parkir harus ke belakang, karena di depan ada bus sudahan. Ya, kalau bus itu atau tour guide itu disebut namanya pendatang semut. Nah, pada saat pengundang semut yang tadinya cuma hanya sebagai suatu tenan anchor, kemudian jadi naik menjadi traffic generator atau menjadi sarang semut. Dan tempat ini nyaris sudah tidak sepi lagi saat ini. Ya, pada saat itulah mulai mereka menambah ke vertikal atau pengembangan ke vertikal. Apa itu vertikal? Menambah varian. Yang tadinya hanya berjualan fashion, sekarang berjualan makanan. Ya, tepatnya ini sebetulnya bukan berjualan makanan sih. Ini berjualan space ya, space atau tempat, menyewakan tempat untuk orang menyewa tempatnya mereka dengan harga yang tidak murah tentu aja untuk berjualan makanan. Kecuali mungkin ini ya, snack dan rumah mode handicraftnya ya. Ini mungkin masih punya mereka. Tentu aja barang-barangnya pun juga bisa jadi adalah titipan. Ya, kebanyakan bisnisnya kayak gini kan titipan-titipan. Ya, oleh-oleh lah gitu ya. Tuh sampai belakang. Luar biasa ya. Nah, kalau Anda
pernah ke Krishna itu, Krishna juga begitu kan, nyaris tidak pernah sepi, bahkan Krishna membuka 24 jam. Nggak tahu Batik Trusmi apakah di malam hari masih tetap ramai juga. Jadi teman-teman jangan terlalu hitung-hitungan pada saat awal. Saat ini pun ya saya sudah hampir tidak pernah beli di rumah mode. Kenapa? Buat saya sudah mahal. Jadi yang paling penting pada saat awal itu ya jangan jual mahal duluan deh. Ya, biar apa? Biar trafficnya masuk duluan. Begitu trafficnya masuk, semutnya sudah netep, sudah betah di situ. Terus kemudian ditambahin penarik-penarik traffic yang lain seperti makanan-makanan dan yang lain-lain. Dan tempat ini mulai menjadi kawasan wisata saat ini. Iya, ini adalah satu destinasi wisata di sini nih. Sekarang bukan menjadi salah satu tempat belanja doang, bukan. Jadi istilahnya kayak tempat wajib deh untuk didatangi kalau Anda ke Bandung kan begitu. Ya, oke. Poinnya itu aja. Ya, tarik trafficnya, tarik semutnya, monetize-nya nanti aja. Jangan buru-buru nyari untung di depan. Yang penting ramai duluan aja. Orang bisa merasakan produk-produk Anda. Ya, toh juga kalau Anda marginnya tipis, dikali banyak juga. Oke, saya mau beli rotinya duluan. Nih rotinya the best deh. Dadah.